Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, pasti luar biasa ya. Bu Tuti berharap kalian selalu bersuka cita. Ingat, bersuka cita itu membuat kita semakin sehat ya. Ya, kita akan sekolah minggu online lagi ya. Kita belum bisa ketemu, nggak apa-apa, kita sekolah minggu online. Tapi kita harus tetap bersemangat. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi, dan kita akan belajar bersama-sama membuka pikiran kita untuk firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, kita akan membuat hati kita semakin bersukacita. Kita akan nyanyi, "Oh sukacitaku." Ayo berdiri semua. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini baru. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Citaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini baru. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya berserah, Dia sungai kehidupanku. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan, karena Tuhan telah membangunkan kami dalam tidur kami malam tadi dengan sehat, dengan selamat, dengan semangat. Pagi ini kami akan bersama-sama sekolah minggu online Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan memimpin kami agar kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Oke, kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan berdoa dulu. Yuk, siap, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu dan kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di dalam hati kami, memimpin kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi di dalam kebaktian sekolah minggu online pada pagi hari ini. Bu Nani berharap
anak-anak semua dalam keadaan sehat. Setelah kita tadi memuji nama Tuhan, ada sukacita di dalam hati kita masing-masing. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak di rumah punya Alkitab kan? Nah, coba anak-anak buka dulu Alkitabnya. Yang belum mengambil Alkitab, ambil Alkitab. Kita buka kitab kita dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 7. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak juga bisa ikut membaca bersama-sama di rumah ya setelah membuka Alkitab. Judulnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang yang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan yang kita bisa baca pada pagi hari ini. Adapun tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini atau pagi hari ini, yaitu judulnya adalah, anak-anak bisa lihat di situ, Orang Benar dan Orang Berdosa. Sesuai tema dalam cerita atau firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Di situ tadi ada orang benar dan orang fasik, ya. Orang benar dan orang berdosa. Anak-anak tahu, sini ada gambar orang benar, ya. Nah, orang benar itu orang yang bagaimana, anak-anak? Orang benar itu adalah orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana ciri-ciri orang benar itu? Ciri-ciri orang benar itu yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, itu ciri-ciri dari kehidupan orang benar. Lalu, bagaimana? Tadi disebutkan di situ ada orang fasik, ada orang berdosa, ada pencemooh. Bagaimana toh orang-orang yang dikatakan orang fasik itu? Nah, orang fasik itu adalah orang yang tidak beriman, tahu tentang hal yang baik. Namun orang fasik ini tidak mau melakukannya. Nah, inilah ciri-ciri orang fasik. Kemudian bagaimana dengan orang berdosa? Orang berdosa itu orang yang bagaimana? Kalian tentu tahu, orang berdosa itu adalah orang yang melakukan kejahatan dan menuruti keinginannya sendiri. Tentu saja keinginan sendiri itu adalah bukan keinginan-keinginan yang baik yang dilakukan oleh orang berdosa itu. Keinginan yang tidak baiklah yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Kemudian yang ketiga, kita anak-anak tahu, pencemooh itu orang yang bagaimana? Nah, pencemooh itu adalah orang yang suka mencari
kesalahan dan menghakimi serta mengejek temannya. Ya, anak-anak suka mengejek temannya enggak? Tentu saja tidak. Karena anak-anak sekolah minggu GKI Wonosobo adalah anak yang baik, anak yang pinter, ya, anak yang takut akan Tuhan. Kemudian si pencemooh itu adalah orang yang suka mengkritik temannya, ya. Kemudian suka menggosip. Nah, ini yang biasa dilakukan itu. Kita senang sekali ya menggosip itu ya. Kamu tahu nggak? Si A itu begini begitu, begini begitu. Nah, dan yang paling parah, si pencemooh ini adalah suka merendahkan temannya. Nah, itu tadi anak-anak. Ada si pencemooh, ada orang berdosa, kemudian ada orang fasik. Nah, tentu saja anak-anak tidak ingin menjadi seperti mereka, menjadi orang fasik, menjadi seperti orang berdosa, menjadi seperti si pencemooh. Nah, anak-anak, tadi dikatakan adalah orang benar. Tadi Bu Nani sudah mengatakan orang benar itu adalah orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, orang yang suka melakukan kehendak Tuhan itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah suka merenungkan Taurat Tuhan. Ya. Loh Bu, Taurat Tuhan itu apa? Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Di mana ada firman Tuhan? Di dalam Alkitab. Bu Nani mau tanya, berapa kali anak-anak membaca Alkitab dalam satu minggu? Mungkin satu minggu sekali ya. Ketika sekolah minggu, kalau kebetulan gurunya menyuruh anak-anak membaca Alkitab, baru anak-anak membaca Alkitab. Tapi selain itu, apakah anak-anak suka membaca Alkitab? Kalau belum, mulai sekarang belajarlah anak-anak menyukai Taurat Tuhan. Setelah menyukai Taurat Tuhan, orang benar itu adalah suka merenungkannya. Ya, merenungkan itu membayangkan, merenungkan firman yang sudah dibaca itu siang maupun malam. Ya, siang ataupun malam merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau anak-anak suka membaca Alkitab, nah di sini Bu Nani punya 2 Alkitab nih, bawa 2 Alkitab ya. Coba anak-anak, nih ada Alkitab yang pertama. Ya, kemudian di sini juga ada Alkitab yang kedua. Nah, anak-anak bisa membedakan antara Alkitab yang pertama dan yang kedua? Ya, Alkitab yang pertama itu sudah sobek, sudah rusak. Ya, di dalamnya juga penuh dengan coret-coretan. Sedangkan Alkitab yang kedua itu masih baru, belum tersentuh. Nah, Alkitab yang seperti apa yang anak-anak miliki di rumah? Kalau Alkitabnya masih baru, berarti tidak pernah dibuka. Ya, kalau Alkitabnya itu malah sudah sobek, sudah rusak, itu justru Alkitab yang sering dibaca. Orang benar yang suka membaca Alkitab, merenungkan Taurat Tuhan setiap hari, akibatnya apa? Bagaikan sebuah pohon. Nah, di sini ada pohon anak-anak. Coba perhatikan pohon ini tampak tumbuh subur. Sama seperti anak-anak kalau sering membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Kebalikannya, apabila kita atau anak-anak tidak pernah membaca Alkitab, akibatnya akan seperti ini. Seperti tanaman yang tidak subur, bahkan layu daunnya. Ya. Daunnya layu. Juga bisa seperti ini. Ya, kering. Tidak ada daunnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mendapatkan nutrisi, tidak pernah mendapatkan vitamin
Loh Bu, apanya yang tidak pernah mendapatkan vitamin? Bukannya kita cuma membaca Alkitab, Alkitab itu vitaminnya apa? Vitamin yang kita peroleh dari membaca Alkitab itu adalah untuk rohani kita, bukan jasmani kita. Kalau jasmani kita, nutrisinya, vitaminnya itu dari makanan yang kita makan. Tetapi dengan membaca Alkitab, maka kita memberikan vitamin untuk rohani kita. Dan kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Nah, anak-anak, orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap hari, maka dia akan berbuah hidupnya. Buah apa yang muncul dari kehidupan orang benar? Yaitu buah-buah kebaikan. Tentu saja anak-anak bisa menyebutkan perbuatan-perbuatan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita setia mendengarkan firman Tuhan, maka pasti anak-anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu anak-anak firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Anak-anak belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita pun juga harus mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Suka membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu ya anak-anak. Untuk tugas hari ini, anak-anak nanti bisa menghafalkan ayat. Nah, ayat mana yang akan kita hafalkan? Yaitu dari Mazmur 1 ayat yang ke-6. Coba anak-anak perhatikan, dibuka lagi Alkitabnya. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi ya anak-anak, Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Untuk kelas besar, ayat hafalan ini nanti dihafalkan, kemudian di video. Jangan lupa dikirim ke grup, nanti ada sesuatu bagi yang beruntung. Nah, anak-anak, sekian firman Tuhan pada saat ini. Kita jumpa lagi besok minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke anak-anak, sekarang tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Ya, persembahannya boleh dimasukkan ke amplop, dititipkan ke orang tua kalian pada waktu ke gereja, atau bisa dititipkan di kantor gereja di jam kerja ya. Oke, kita akan menyanyi mengiringi persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami Tuhan, yang kami berikan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan berkati persembahan ini Tuhan,
sehingga dari persembahan yang kami kumpulkan benar-benar boleh berguna untuk kemajuan Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Mama, Papa, adik kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku, saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku, memuliakan Tuhanku. Oke, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti sekolah minggu secara online ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menuntun kami sehingga kami bisa menyelesaikan sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memimpin kami agar kami bisa melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Kami nyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tinggal kita melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ingat, tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan sering main ya. Di rumah aja, kita belajar di rumah aja. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye.